Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Oke, pagi ini saya akan membahas tentang akurat online, yaitu untuk yang kasus PT Indopangan Organik. Saya lihat ini yang mengumpulkan di Trip masih beberapa anak. Jadi saya buat video ini agar bisa kalian gunakan untuk pembelajaran terkait dengan proses akhir bulan PT Indopangan Organik. Langkah pertama yaitu kalian download dulu dari drive yang sudah saya share di grup, masuk ke file soal dan import data. Ini, jadi file import datanya ada daftar akun, daftar pemasok, daftar pelanggan, daftar barang, dan daftar aset tetap. Kita langsung ke soal. Di soal itu ada informasi perusahaan. Informasi perusahaannya, nama perusahaannya PT Indopangan, kategori usahanya retail, bidang usaha lainnya, cut off-nya 30 Juni 2022. Ini jangan sampai salah, karena kalau cut off-nya keliru, maka laporan keuangannya tidak akan bisa diproses. Biasanya kekeliruannya itu kalian tahunnya itu tidak diganti, jadi tahunnya masih 2026 padahal di soal 2022. Metode biaya persediaannya yaitu fish in, fish out, atau masuk pertama, keluar pertama. Langsung kita ke akurat saja. Kita mulai pembuatan data usaha. Kita pilih akurat online. Kalau pos itu untuk kasir, klik selanjutnya. Nama usahanya PT Indopangan Organik. Kalau sudah mencoba lebih dari satu, bisa kalian tambah dengan angka 1 mungkin, atau 2 juga bisa, agar namanya tidak sama dengan yang pertama. Terus kategori usaha, tadi retail, nama usahanya ini sama dengan yang di atas saja, tidak apa-apa. Kita copy di sini, bidang usahanya tadi other atau lainnya. Setelah itu klik buat data usaha. Sambil menunggu kita ke soal. Ini tadi sudah. Terus langkah yang kedua yaitu akun perkiraan sebelum berpindah ke dalam sistem akurat online. Ini untuk kita diarahkan untuk mendownload data Excel-nya di link berikut. Ini linknya tadi sudah tak berikan, yang di ini sudah selesai. Kita lanjutkan. Sambil menunggu kita ke soal kembali. Petunjuk, perusahaan Anda telah memiliki daftar akun perkiraan sendiri, maka akurat online tidak perlu membuatkan daftar akun perkiraan otomatis. Jadi nanti kalau kita buat daftar akun, bagian yang pembuatan daftar akun otomatis kita nonaktifkan, sehingga pernyataan centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun perkiraan oleh akurat secara otomatis ini tidak boleh dicentang. Terus persiapan data perusahaan, lengkapi informasi perusahaan Anda. Nah, ini tanggal mulai datanya 30 Juni 2022. Metodenya Vivo. Nah, ini buatkan daftar akun perkiraan secara otomatis. Ini kita hilangkan. Ini tadi petunjuk yang di atas ini.
jangan dicentang. Makanya centangnya kita hilangkan. Setelah itu kita klik selesai. Kita tunggu. Ini tergantung koneksi internet dan hardware kalian. Kalau koneksi internetnya bagus, ya cepat. Kalau koneksi internetnya bagus dan hardware-nya baik, juga akan tambah lebih cepat lagi. Ini kita close saja. Sekarang persiapan data perusahaan, seperti biasa kita masuk ke kelola fitur. Nah, kita masuk ke perusahaan dulu, kita lengkapi sesuai yang ada di data ini. Kita copy saja dari sini biar cepat. Nomor teleponnya sama, nomor fax-nya sama ya. Emailnya kita cek. Kategori usahanya retail, bidang usaha. Ini bidang usahanya di sini adalah food and drink. Kita sesuaikan dengan ini. Kita cari yang food and drink. Makanan dan minuman. Sudah, sekarang kita ke alamat. Alamatnya ada di Jalan Untung Suropati 2A Menteng, DKI Jakarta. Kode posnya 10310. Kalau sudah kita simpan, ini bisa save, bisa no thanks. Kita tunggu. Kembali ke kelola fitur. Ini tadi perusahaannya sudah ya, kita cek kembali, sudah tersimpan. Kalau sudah tersimpan, kita ke fitur atau kebijakan akuntansi perusahaan. Fitur dasarnya, beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD atau dolar Singapura dalam bertransaksi dengan perusahaan. Ini berarti hubungannya dengan multi mata uang. Terus setelah itu, perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Pajak, terus aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Ini tidak ada. Terus pencatatan aset. Terus anggaran ini juga tidak ada. Berarti kita hanya centang 3 saja ya, multi mata uang, pajak, dan pencatatan aset. Ini nanti multi mata uang sama PPN. Sekarang kita lanjut ke fitur penjualan. Di fitur penjualan, penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Penawaran dan pesanan penjualan. Retur penjualan, ada retur penjualan. Perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman, tenaga penjual atau salesman. Terus perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Ini jasa pengiriman. Setelah itu perusahaan memberikan syarat dan tenggat waktu pelunasan kepada pelanggan. Ini syarat pembayaran. Sudah, kita ke pembelian. Bagian accounting membuat PO
atau purchase order kepada pelanggan yang terpilih. Setelah itu, dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain. Daftar harga pemasok, biaya pembelian oleh pemasok lain. Untuk persediaan, bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan. Permintaan barang, terus gudang yang dimiliki perusahaan ada dua, yaitu multi gudang. Ada gudang menteng dan gudang tomang. Perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Ada produksi sederhana, berarti ada nomor serial. Setelah itu kita simpan. Sambil menunggu kita kembali ke yang belum kita sesuaikan, yaitu multi mata uang tadi. Sudah, kita ke pengaturan, referensi, pajak lagi, jualan, pembelian, persediaan, sudah, pajak, kita ke mata uang. Mata uang kita lihat, mata uangnya masih rupiah, jadi kita perlu menambahkan Singapura, dolar Singapura. Setelah itu kita save. Ini ada Indonesia sama Singapura dolar. Sudah. Setelah itu PPN 11%. Kita masuk ke perusahaan. Pajak. Kita lihat di sini ada PPN, ini masih 12%. Kita ganti dengan 11. Kita lihat PPN-nya sudah 11%. Ini sudah. Yang perlu kita sesuaikan lagi ada ini, gudang menteng dan gudang tomang. Di menu persediaan, kita pilih gudang, ada gudang menteng, kita save. Yang kedua ada gudang tomang. Setelah itu kita save. Pastikan ada gudang menteng, gudang tomang, sudah selesai. Kita cari lagi, sudah tidak ada. Sekarang persiapan data perusahaan atau impor Excel-nya. Kita impor daftar akun. Jadi kita ke buku besar, akun perkiraan. Setelah itu masuk ke sini, impor data, impor dari Excel. Masuk ke sini. Nah, PT Indo Pangan Organik, daftar akun. Nah, itu kita unggah. Lanjutkan. Kita simpan. Kita lanjutkan. Kita tunggu. Nah, ini selalu ada satu data gagal ya. Kita coba unduh. Data gagalnya apa? Kalau ada data gagal, kita lihat errornya. Kita buka. Errornya ini. Mata uang akun harus sesuai dengan mata uang default. Di diskon penjualan. Diskon penjualan.
Nah, ini sudah ada dua ya, ada Indonesia, ada Singapura dolar. Jadi kita abaikan saja error satu tadi, karena sudah ada dalam bahasa Indonesia dan Singapura dolar. Kita lanjut ke impor berikutnya, yaitu daftar barang. Daftar barang dan jasa, kalau di sini tadi ada keterangannya, kita sebelum impor daftar barang itu harus input kategori persediaan. Kalau input nama gudang tadi kan sudah gudang Menteng dan gudang Tomang. Tapi kalau untuk yang kategori persediaan belum. Kita input kategori persediaan dulu. Persediaan, kategori barang. Kita lihat masih umum. Jadi di sini ada selai, teh, bubuk minuman, dan madu. Yang terakhir adalah madu. Kalian lihat, bubuk minuman, madu, selai, teh. Sudah? Kalau sudah, kita bisa impor daftar barang dan jasa. Kita centang, ini jangan sampai tidak dicentang ya. Nah, itu lanjutkan. 11 data berhasil diproses, kita tutup. Setelah daftar barang, kita ke seluruh transaksi penjualan dan perusahaan menggunakan PPN 11%. Tadi PPN sudah kita rubah. Terus sekarang ke daftar pelanggan. Kita impor daftar pelanggan. Daftar pelanggan. Kita unggah. Lanjutkan. Konfirmasi impor data. Itu lanjutkan. Ini tidak ada setting-setting ya. Kalau pelanggan sudah. Setelah itu pelanggan selesai, pemasok, data pemasok, daftar pemasok. Setelah itu kita unggah, lanjutkan. Selesai untuk pemasok. Terus aset tetap. Nah, ini kategori aset harus kita lakukan terlebih dahulu. Kategori aset, kita lihat kategori asetnya belum ada. Kita tambahkan seperti di soal tanah, bangunan, tanah, bangunan, nah, itu peralatan kantor, dan peralatan toko. Sudah, kategori asetnya sudah selesai. Kita cek bangunan, peralatan kantor, peralatan toko, sama tanah. Sudah selesai, kita masuk ke aset tetap. Kita impornya lewat sini, impor data. Setelah itu aset tetap. Tahu nggak?
selesai, aset tetapnya sudah. Setelah itu melakukan proses akhir bulan. Selesai, kita ke perusahaan, proses akhir bulan. Ini nilai tukar Singapuranya 10.500. Setelah itu 30 Juni 2022. Kita simpan. Kita lihat di sini. Nah, ini proses akhir bulan 30 Juni 2022. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke daftar laporan. Ini yang keuangan, kita bisa melihat untuk mencocokkan neraca induk skontro. Kita ini neraca induk skontro. Tanggalnya 30 Juni 2022. Tampilkan. Nah, kita cek. Kas dan setara kas 756.625. 756.625. Piutang usaha 53.500. 43.500. Persediaan barang 14.350. Ini terus jumlah aset lancar 849.475. Aset lancar. Terus aset tidak lancar 2.270.000.000. Terus aset tidak lancarnya 1,922.500. Terus total asetnya 2.771.975. Ini juga sama. Kita cocokkan jumlah utangnya 48.217.500. Terus hutang biayanya 17.457.500 sama dengan jumlah kewajiban jangka pendek. Terus total kewajiban jangka pendek 65.675. Hutang bank 332, totalnya 397.675. Laba ditahannya 1M, modal pribadinya 1.374.300. Ini sudah sama ya. Kalau sudah sama, tinggal ekspor saja. Bentuknya PDF. Kalian kalau pertama ekspor, buatkan folder baru. Proses akhir bulan Indo Pangan Organik. Dan seperti ini. Setelah itu kita double klik. Ini neraca induk skontro. Sudah, neracanya sudah. Kita ke piutang. Itu kita cari buku besar pembantu piutang. Ini dari 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Tampilkan. Ini buku besar pembantu piutangnya. Kita ekspor. Di save. Setelah itu buku besar pembantu utang. Ini buku besar pembantu utang 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Kita tampilkan. Setelah itu kita ekspor.
Setelah itu di persediaan itu ada daftar barang dan jasa 30 Juni 2022, kategorinya semua kategori ini tampilkan. Ini kita ekspor. Setelah itu aset tetap, daftar aset tetap. Setelah itu bisa simpan. Dan data induk, buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, daftar barang dan jasa, daftar aset tetap. Sudah ya, sesuai dengan ini tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 file. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal nanti digabungkan menjadi satu. Nih, cara menggabungkan file PDF-nya menjadi satu bisa secara online, bisa secara offline. Kalau secara online biasanya pakai I Love PDF. Nih, tinggal merge, select PDF file. Ini kalian blok, setelah itu di open. Dan ini yang paling depan adalah neraca. Ditekan terus digeser ke sini. Buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu piutang, daftar aset, setelah itu di merge. Terus setelah itu di download. Terus kasih nama, misalkan nomor absenmu 1 titik spasi Andi. Setelah itu di save. Setelah itu dibuka, dicek, jangan langsung dikirim. Kalau sudah, baru dikirim ke drive. Cara ngirimnya ke drive, induk pangan organ, kita pilih yang ini tadi, kita back, hasil proses akhir bulan. Nah, ini yang mengumpulkan masih hampir separuh. Setelah itu kita tarik saja ke dalam drive, setelah itu kita lepaskan. Di sini ada keterangan upload. Nah, kalau sudah seperti ini kalian cek, lah ini sudah masuk, berarti sudah selesai. Mungkin itu video dari saya terkait tutorial studi kasus yang kedua. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Jangan bosan-bosan, karena kalau kalian bisa itu untuk kalian sendiri. Saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.